Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan di mana saja berada. Pada saat ini kita akan mengikuti akan renungan singkat pada pagi hari ini tanggal 13 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu di mana saja berada, kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, bila mana kami mempelajari akan firman Tuhan, biarlah renungan yang kami akan dengarkan, biarlah dapat menolong kami, supaya apa yang kami lakukan dengan sepenuh hati, dan menjadi berkat bagi kami, kepujian hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan singkat pada pagi hari ini dengan judul Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati adalah judul renungan kita pada pagi hari ini. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 29 firman Tuhan berkata, apakah kamu melihat seseorang yang mahir dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang-orang yang tidak dikenal. Saudaraku, orang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang menjadi berkat dimanapun berada. Karena itu kita harus memotivasi diri untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita dengan sepenuh hati. Kalau kita melihat di dalam Daniel, Nabi Daniel adalah contoh yang hidupnya berdampak dan menjadi kesaksian karena ia melakukan segala sesuatu yang dipercayakannya dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku, di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayat yang ke-5, firman Tuhan mengatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan daripada Daniel, sebab ia setia. Tidak ada didapati sesuatu kesalahan atau kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena Daniel melakukan segala sesuatu dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab, maka para pejabat tinggi dan wakil raja tak mendapati satupun kesalahan atau sesuatu kelalaian yang dilakukan oleh Daniel, sekalipun mereka mencari-cari alasan untuk mendakwa, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Daniel benar-benar menjadi pribadi yang berbeda di negeri Babel. Ini terjadi karena Daniel memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan akan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan akan dirinya.
bila mana Bapak Ibu membaca di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam tubuhku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Daniel pasal yang ke-10, ayat yang ke-3. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya di dalam Daniel pasal 6 ayat 10 dikatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, dia berdoa serta memuji akan Tuhannya, seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Daniel 6 ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan rohani Daniel tetap terjaga tanpa kompromi meski berada di Babel. Karena itulah Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup sehingga berdampak kepada hal-hal yang positif. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja Bapak Ibu berada, marilah kita meneladani akan Daniel di dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang hari ini. Apapun juga yang kamu perbuat, kata Kolose pasal yang ketiga ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menolong kita, sehingga apapun yang kita kerjakan hari ini, biarlah kita kerjakan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan akan memberkati, bahkan akan menolong menyertai kita di hari ini. Inilah doa dan harapan kita pada pagi ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin.